menjenguk orang yang sakit. Teman-teman sekalian, Allah yubarik fikum, di antara sekian banyak amal soleh yang ditekankan oleh syariat kita, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian serta dijanjikan bagi mereka para pelakunya atas amalan tersebut dengan ganjaran yang besar. Di antaranya adalah menjenguk orang yang sakit. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dia mengatakan amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisab'i wa nahana an sab'i wa amarna bittiba'il janaiz wa iyadil marid wa ijabati da'i wa nasril madlum wa ibraril qasam wa raddis salam wa tashmitil atish. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami. Nah, di sini disebutkan oleh sahabat Barra bin Azib, ya. Berarti ini asar sahabat. Barra bin Azib mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kami dengan 7 hal larangan dan 7 hal perintah. Yang pertama yang diperintahkan adalah memerintahkan kami, kata Barra bin Azib, supaya kami bittiba'il janaiz, yakni mengiringi jenazah. Memerintahkan kepada kami supaya mengiringi jenazah. Wa iyadatil marid, dan juga menjenguk orang sakit. Wa ijabati da'i, dan memenuhi undangan. Wa nasril mazlum, dan juga menolong orang yang terzalimi, serta membantu melepaskan kafarah sumpah. Selanjutnya adalah waradus salam, ya, menjawab salam. Dan terakhir wa tashmid al-atish, mendoakan orang yang bersin. Nah, kemudian penulis di sini, teman-teman, beliau membawakan sebuah hadis yang mana hadis tersebut dari Abu Hurairah yang hampir serupa dengan tadi asar sahabat dari Barra bin Azib. Terdapat di dalam tulisan beliau, penulis ini membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslim khamsun." Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Ini merupakan hak seorang muslim ketika dia mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawab salam tersebut. Walaupun nanti ada perinciannya tentang menjawab salam ini, teman-teman. Ya, kalau memang salam tersebut disampaikan oleh orang lain itu memang tertuju kepada kita, dan kita adalah satu-satunya orang yang dimaksudkan untuk diberikan salam oleh orang itu pada kita, maka ini wajib hukumnya dalam menjawab salam. Ya, jadi ada orang mengucapkan salam kepada kita, kemudian memang salam itu ditujukan untuk kita dan kita sendirian, maka kita ketika mendengar
ucapan salam tersebut dari muslim yang lain, kita wajib untuk menjawab. Adapun ketika kita berada pada suatu majlis halakoh misalkan, yang mana di situ banyak orang, banyak orang, dan ada yang memberikan salam kepada kumpulan orang tersebut yang sedang ada majlis di situ, maka untuk menjawab salam ini hukumnya sunnah. Artinya ketika ada orang yang menjawabnya, satu atau dua orang yang menjawabnya, maka itu telah mencukupinya. Berbeda dengan kasus tadi, ketika salam tersebut dia ditujukan memang untuk kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut. Selanjutnya wa iyadatul maridi, di antara hak muslim dengan haknya muslim terhadap muslim yang lain adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini merupakan salah satu haknya. Ketika kita mendengar beberapa ikhwan ataupun akhwat, saudara muslim kita yang kita kenal, sedang sakit, maka hendaklah kita untuk menjenguknya, karena ini haknya. Walaupun nanti kesananya ada adab-adabnya, ada adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Selanjutnya, di antara hak muslim kepada muslim yang lain adalah wattiba'ul janaiz, mengiringi atau mengikuti jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya, tempat kuburnya. Ini merupakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian selanjutnya wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Teman-teman, dalam memenuhi undangan ini memang ada perinciannya. Yang jelas secara umum, apabila ada orang yang mengundang kepada kita, maka kita memenuhinya. Nah, dalam memenuhinya ini, memenuhi undangan, ada beberapa hukum. Hukum yang pertama adalah wajib. Hukum yang kedua adalah mubah. Hukum yang ketiga adalah haram. Ini dalam memenuhi undangan tersebut. Misalkan yang wajib ketika ada acara walimahan, pernikahan, acara pernikahan. Intinya pernikahan, apakah memang itu pernikahan sebuah pernikahan lah, apapun jenisnya. Pernikahan, walimatul urs, maka kita wajib untuk datang ketika diundang. Apabila memang undangannya itu tertuju buat kita, dan kita nggak boleh sembarangan untuk mengajak orang lain untuk hadir juga dalam acara undangan tersebut. Ini nggak boleh, kecuali ketika kita meminta izin kepada yang punya hajat tersebut. Bagaimana kalau sekiranya dengan istri kita atau suami kita, itu udah sepaket mungkin ketika mereka mengundang kita dalam acara pernikahannya, misalkan nama kita yang tertera, tentunya ini mungkin sudah sepaket dengan suami istri, dan kita tidak boleh untuk mengajak orang lain yang bukan ada sangkut pautnya dalam undangan tersebut. Terus undangan yang hukumnya wajib juga ketika memang itu undangannya pertemuan yang memang khusus kita diundang, pertemuan khusus misalkan, maka ini wajib kita untuk datang ketika diundang. Ini hukumnya undangan yang wajib. Undangan apa lagi yang wajib selain menikah? Undangan walimatul urs. Selainnya adalah undangan misalkan undangan acara akikah atau akikah maka ini pun wajib kita untuk memenuhi undangan tersebut. Kecuali memang kewajiban itu bisa gugur tatkala tatkala ketika kita memang tidak bisa untuk hadir dengan sebab udzur. Apakah udzur karena kondisi kita tidak sehat,
kita minta izin kepadanya, atau kondisi memang ketika undangan tersebut tempatnya jauh, harus melewati pulau atau nyebrang pulau, maka ini kita misalkan berat untuk di sana, ya, berat untuk transportasinya mungkin gitu ya, maka boleh kita untuk tidak datang. Dan tentunya kita izin terlebih dahulu kepada orang yang mengundang kita ini. Seperti itu. Nah, sekarang undangan yang mubah. Undangan yang mubah misalkan undangan yang memang itu acaranya terlihat bisa datang dan juga tidak datang tidak mengapa. Ini namanya undangan mubah. Misalkan kita diundang teman kita dalam acara kumpul-kumpul makan-makan. Ya, apakah makan-makan itu disebut dengan ngaliwat bareng, ya, ataupun kumpul-kumpul apa saja, yang penting itu bukan sesuatu perkara hal yang penting dalam kumpulan itu, yang memang keberadaan kita pun ya tidak keberadaan ketika kita ada itu bisa bisa menjadi penting, bisa juga enggak. Ya. Maka ini ubah hukumnya, boleh-boleh saja. Artinya tidak datang juga tidak mengapa. Ada orang mengundang, ayo makan di rumah. Ada sebulan bin ya bulan wa alan ini diundang. Kalau antum nggak sibuk silakan datang. Ya, ternyata kita nggak bisa datang, nah ini tidak mengapa. Ini namanya ya dakwatul amah, mubah. Ya, yang mana memenuhi undangan yang mubah. Yang terakhir, yang mana ini undangannya hukumnya haram jatuhnya. Seperti apa? Misalkan kita diundang oleh teman kita dalam acara walimahan. Ternyata teman kita yang undang ini dia beda agama, apakah Hindu, Nasrani, ya, atau yang lainnya, beda agama jelas. Maka ini tidak boleh. Walaupun dia bos kita misalkan, ada hubungan ya pekerjaan, tetap kita tidak boleh untuk datang. Kenapa? Karena ini merupakan acara-acara ya apa namanya, acara-acara ibadah mereka pasti akan ada, makanya tidak boleh kita datang. Bagaimana untuk mengucapkan biasa saja, jangan didoakan. Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah silakan, tetapi kalau misalkan mendoakan selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah, ya nggak usah. Doa ya ucap selamat. Ya, selamatnya sudah nikah. Seperti itu aja. Atau misalkan doakan, ya semoga Anda mendapatkan hidayah untuk bisa memeluk Islam, jangan gitu. Kalau memang mungkin kan untuk seperti itu. Ini tidak boleh kita datang ketika memang acaranya pernikahan. Ya, pernikahan yang mana pernikahannya itu adalah orang yang tidak seagama. Tidak boleh, haram hukumnya. Selanjutnya apalagi, yaitu undangan pernikahan dari orang muslim, akan tetapi di dalam acara pernikahannya tersebut, ya, undangan pernikahan dari orang muslim, akan tetapi di acara pernikahan tersebut terdapat di dalamnya organ vital, ya, terus yang mana misalkan kemaksiatan, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga kalau kita datang karena bercampur baur bisa didapati orang yang tidak berjilbab, misalkan kita bisa lihat bagi laki-laki. Maka yang seperti ini kita nggak boleh datang. Justru jatuh kepada haram hukumnya. Kecuali kita datang apa? Untuk mendakwahkan. Nah ini boleh kalau kita memang ilmu dan kita termasuk di antara orang yang apabila berucap didengar dan ditaati, ya, masukan-masukan kita, ya boleh seperti itu datang untuk memberitahu bahwasannya perbuatan ini tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh diadakan, misalkan seperti itu, ya. Ini kasarnya seperti itu, ya. Nah ini boleh datang dia untuk mendakwahkan, tetapi apabila dia berat untuk memberitahunya, tidak bisa untuk mendakwahkannya, maka datang ke tempat itu hukumnya haram. Terus bagaimana sikapnya? Ya udah jangan datang.
Mungkin bisa diucapkan melalui apa? Melalui WhatsApp, ya, media sosial, atau mungkin datang setelah acara tersebut. Ya, acara pernikahan yang penuh dengan ya kemaksiatan. Ya, apalagi ada pesta-pesta gitu ya. Nah, ini tidak boleh kita datang. Kemudian undangan apa lagi? Undangan yang mana itu datangnya acara tersebut bukan dari Islam. Ya, seperti acara ulang tahun. Ini sumbernya bukan dari agama kita. Ya, dan itu sumbernya dari orang-orang kufar, orang-orang ya non muslim. Ya, maka di sini kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus memiliki sifat apa? Berlepas diri, bara, jadi kufar, berlepas diri dengan segala hal-hal yang mana itu memang kebiasaan dan termasuk pada ibadah orang-orang kafir, maka kita seorang muslim dan muslimah tidak boleh untuk mengikuti ulang tahun, acara atau kebiasaan yang dilakukan atau muncul awalnya dari orang-orang kufar. Maka tidak boleh kita untuk menghadiri acara seperti itu. Atau kita membuat acara itulah, waliyadzubillah, nggak boleh, hukum dosa. Ya, kita membuat acara untuk anak kita ulang tahun, maka ini jatuhnya dosa. Pertama dosa, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang kafir. Yang kedua, tabzir, ya, pemborosan, menghambur-hamburkan harta. Ya, hartanya akan diminta pertanggungjawaban, apalagi hartanya digunakan dari perkara-perkara yang atau untuk perkara-perkara yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Ya, ini undangan yang haram hukumnya datang. Kemudian undangan apa lagi? Undangan yang mana itu dia perkara-perkara yang sifatnya melanggar syariat. Ya, melanggar syariat yang dinisbahkan katanya ini adalah ya ibadah, maka tidak boleh kita datang. Maaf, seperti acara apa? Seperti acara-acara tahlilan. Ya, acara tahlilan kita diundang, kita tidak usah datang. Apalagi acara misalkan maulidan, yang mana mereka memandang ini sebuah ibadah dalam Islam dan syariat dalam Islam, maka tidak perlu kita datang. Terus bagaimana kalau tidak datang? Akan dicap kita orang ekstrim, orang yang mengasingkan dari orang-orang pada umumnya. Ya, kita sampaikan dengan baik-baik bahwa kita tidak bisa datang. Ya, berikan alasan apa. Kalau memang kita bisa tegas, artinya kita bisa untuk menjelaskan, dijelaskan. Melihat dengan kondisi, kalau dijelaskan mungkin mereka akan paham dan tidak akan mengundang kita lagi misalkan ya. Tapi kita bersosial dengan mereka baik. Nah, ini sampaikan, maaf Pak, saya kalau untuk acara-acara yang seperti ini yang memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak bisa hadir. Seperti itu aja contoh. Jangan dibilang dengan ekstrem, ini bidah, nggak usah. Malah jadi rame nantinya. Udah bilang aja gitu, kalau sekiranya kita tidak bisa datang dalam acara yang memang Allah tidak syariatkan, Nabi tidak syariatkan. Sampaikan kepadanya, maaf Bu, maaf Pak, saya tidak bisa datang dalam acara Ibu dan Bapak karena saya melihat ini tidak sesuai dengan syariat Allah dan Nabi-Nya. Tidak sesuai dengan syariat Allah dan yang dibawa oleh Nabi. Oh gitu ya, iya. Udah, seperti itu. Mudah-mudahan dia menerima. Misalkan acara haulan, kematian ya, dan kita nggak perlu datang. Ini bisa haram hukumnya kita datang. Kenapa? Karena kita bisa termasuk orang yang menyetujui acara tersebut. Ya, menyetujui acara tersebut. Ini haram. Baik, selanjutnya wa tashmitul atish. Ya, hak muslim kepada muslim yang lain yang selanjutnya adalah mendoakan orang yang bersin. Artinya orang yang bersin ini ketika dia mengucapkan tahmid ya alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yarhamukallah untuk laki-laki ya. Ini teman-teman harus paham tentang bahasa Arab, grammarnya.
tentang orang yang sedang diajak bicara itu laki-laki dan perempuan jenisnya, maka dalam bahasa Arab itu ada kaidah grammarnya, kaidah bahasa Arabnya. Kalau laki-laki yarhamukallah pakai ka ya, yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Kenapa? Kalau misalkan yang bersinnya adalah perempuan, kemudian kita ya menjawabnya dengan yarhamukallah, kita mendoakannya dengan yarhamukallah, salah, karena ka di sini untuk laki-laki. Misalkan kita punya anak kita laki-laki, misal bersin, jangan yarhamukillah itu untuk perempuan. Ya, kalau ki yarhamuki itu untuk perempuan. Salah jadinya, salah tujuannya, doanya nggak akan terkena kepada anaknya. Maka kalau anaknya laki-laki, dia jawabnya atau mendoakan dengan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Ini perlu sekali untuk dikasih tahu, karena sebagian besar dari teman-teman atau ikhwah kita ya yang sudah mengaji tidak paham ini. Ketika ada orang WA kepada kita ya, terus yang WA kita misalkan klien atau teman bisnis ya, laki-laki. Jawabannya apa ketika sudah selesai dari pertanyaan WhatsApp itu apa ya? Jazakillah. Disampaikan kepada laki-laki. Salah ini. Bukan jazakillah ya, tapi jazakallah untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan baru sesama perempuan jazakillah khaira, seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan ucapan seperti ini kepada istri kita, pasangan kita, suami kita. Coba kalau ke orang lain, kadang-kadang kita ketika ada orang atau kita misalkan menulis suatu ucapan terima kasih yang sifatnya doa ya kepada orang lain, semangat ya, tetapi ketika kepada pasangan yang tidak ada ya, kepada suami ataupun istri ucapkanlah, atau kepada adik ya jazakallah ketika adiknya laki-laki, suami ya jazakallah. Ketika kepada istri atau adik perempuan jazakillah. Kalau kepada orang lain kadang-kadang kita lebih utama, lebih unggul, padahal saudara-saudara apalagi pasangan, anak itu juga mereka lebih harus lagi untuk mendoakan kebaikan. Nah, ini tasmid, mendoakan kepada mereka yang bersin. Ketika kapan? Ketika orang yang bersin itu dia membaca alhamdulillah. Terus bagaimana kalau dia tidak membaca alhamdulillah? Kalau kita kenal, ya kita sampaikan kepadanya, ya sampaikan kepada orang tersebut, bilang padanya, ucapkan alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita memberikan doa kepadanya atau mendoakannya yarhamukillah atau yarhamukallah. Nah, ini suatu adab yang penting yang harus kita senantiasa perhatikan ya, masalah ini, karena kadang orang menganggap hal ini masalah yang sepele, padahal subhanallah ya, ini merupakan suatu perkara yang besar. Kenapa? Karena masuk terhadap hak muslim. Kalau sudah masuk terhadap hak muslim, berarti ini perkara sesuatu yang besar. Ya, baik. Selanjutnya hadis dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha ay ma yujtana min thamariha, akhrajahu Muslim. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya muslim yang sakit, ya, lam yazal fi khuratil jannah, maka dirinya akan senantiasa berada pada khurfah surga. Khurfah surga. Para sahabat khurfah surga sampai dia pulang ke rumah.
Jadi ketika ada seorang muslim nih, ya, dia berkunjung kepada saudara muslim yang sakit. Maka kata Nabi, maka dia senantiasa berada pada khurfah surga sampai dia kembali ke rumah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu khurfah? Apa itu khurfah surga? Maka Nabi SAW menjelaskan, khurfah surga itu adalah buah-buahan surga. Ya. Are majtana min samariha, yaitu apa-apa yang dia ada berupa buah-buahnya. Ya, buah-buahan surga. Dia akan senantiasa memperoleh buah-buahan surga. Subhanallah, ini merupakan suatu adab. Ya, adab kita seorang muslim dengan muslim yang lainnya ketika mendapatkan teman kita yang muslim ini sakit, maka haknya adalah menjenguknya. Dan Nabi menggambarkan, menceritakan, mengkabarkan orang yang menjenguk orang sakit itu, ya, dia akan senantiasa tetap berada di tempat surga. Dia di dalam surga sampai dia kembali dan dia mendapatkan buah-buahan surga. Ini yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya teman-teman, Allah yubarik fikum, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kata beliau Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan ay awal nahar illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan ay akhirun nahari illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah." Al-kharif as-samar wal makhuf. Nah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah seorang muslim yang dia menjenguk saudara muslimnya yang sakit ghudwatan, di awal siang, yakni di pagi hari. Ya, tidaklah seorang muslim dia menjenguk saudara muslimnya yang sakit di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Kata Nabi SAW, melainkan orang tersebut yang menjenguk ini akan diberikan sholawat, artinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Jadi dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai waktu sore hari. Subhanallah, ya. Jadi orang yang dia berkunjung kepada saudara muslimnya yang sedang sakit, ya mungkin cuma 15 menit, 10 menit, tapi menjenguk orang yang sakit, ya, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 malaikat akan mendoakannya kalau dia berkunjungnya pagi-pagi atau pagi hari, ya, awal pagi misalkan jam 9, jam 10 dia menjenguknya, atau jam 8 ya sebelum sore, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai waktu sore, ya. Didoakan oleh malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah sifat malaikat, ya. Mereka, sifat malaikat adalah apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah sedikit pun mereka malaikat bermaksiat kepada Allah. Makhluk yang mulia. Kita, ya, akan didoakan tatkala kita ini menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka malaikat akan mendoakan kita di pagi hari sampai siang atau sampai sore, ya sampai sore hari. Nah, ini keutamaannya atau ya fadilah.
yang didapat oleh mereka yang menjenguk. Kemudian selanjutnya apa? Wa in adahu asyiyatan. Kalau sekiranya ya dia menjenguknya itu di sore hari, ya di akhir sore, di akhir malam ya, di akhir siang, di sore hari, ya di sore hari. Illa shalla alaihi sab'una alf, ya, melainkan dia pun akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat juga sampai waktu pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, yang mana orang yang menjenguk tersebut dia akan mendapatkan buah surga. Subhanallah. Ya, buah surga yang akan diraih orang yang dia senantiasa berdoa memenuhi hak seorang muslim ketika sakit, yaitu dijenguk. Selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum. Penjelasan singkat dari penulis di sini, minal umuri allati raghaba fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ziyaratul marid lima fiha min jabri khatirihi wa tatyibi nafsihi. Di antara bentuk perkara-perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dukungan, memberikan motivasi pada perkara-perkara itu adalah ziaratul marid, mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Kenapa? Dikarenakan menjenguk orang sakit terdapat di dalamnya adalah kebaikan, ya, kebaikan wa tatyibin nafsihi, dan memberikan kebaikan yang bisa masuk kepada jiwa orang yang sakit tersebut, akan memberikan suatu motivasi kepada orang yang sakit itu untuk kembali sehat. Ya, kita sambil mendoakan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam menjenguk orang sakit. Karena apa? Di dalam terdapat anjuran dari Nabi, ya, yang dicintai oleh Nabi, amalan tersebut, dan juga terdapat aspek yang lainnya adalah memberikan motivasi kebaikan pada orang yang sakit tersebut. Kemudian menjenguk orang sakit, kata penulis, wa hiya haqqun lil muslim ala akhihil muslim. Ini merupakan suatu amal perbuatan memenuhi haknya orang muslim yang lain. Ya, memenuhi hak orang muslim yang lain. Wa akhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anna fiha ajran azima. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa menjenguk orang sakit ini terdapat di dalamnya pahala-pahala yang begitu besar. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, selanjutnya yang perlu kita ketahui, ya, di dalam menjenguk orang sakit adalah adab kita dalam menjenguk. Ya. Maka sunnah yang dianjurkan bagi orang yang sedang menjenguk yaitu apa? Sunnahnya adalah mendoakan orang yang sedang sakit, ya, dengan rahmat dan ampunan Allah, ya, dan juga dengan supaya digugurkan dosa-dosanya, diberikan keselamatan serta juga kesembuhan. Ini yang harus diperhatikan seseorang ketika dia menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya beberapa doa, ya, yang hendaknya kita hafal, ya, yang hendaknya kita hafal karena kita adalah orang yang menjenguk, dan juga kita hendaklah menggunakan doa-doa tersebut, ya, yang mana itu doanya bersumber dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus hafal doa-doanya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus sebagai doa yang seperti apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini ada sebuah hadis
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau Ibnu Abbas mengkisahkan pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk orang Arab Badui yang sedang sakit. Dan kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ketika menjenguk orang sakit, beliau membaca doa. Apa doanya yang Nabi ucapkan? Yaitu doa yang mungkin juga kita sudah hafal. Ya, kebanyakan kita sudah hafal dan sering kita baca. Apa itu? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Ini doanya. Yang artinya apa? La ba's, tidak mengapa. Tahur insyaallah, semoga sakitmu bisa sebagai penghapus dosa-dosamu. Insyaallah. Kemudian juga doa yang lain, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kabarkan dan beliau pun ucapkan, yang mana hal ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, Bismillah, Bismillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi sakimuna biidni rabbina. Nah, ini doanya. Ini mungkin jarang kita dengar ya. Saya ulang lagi doanya. Mungkin bisa dicatat. Ya. Apa? Kata Nabi SAW, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Sekali lagi, Bismillahi, ya, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya, ya, hadis ini ketika Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau mendapatkan ada orang yang sakit, kemudian mengeluh sakitnya atau mengeluhkan kepada lukanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah. Ya, beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah lalu mengangkatnya. Ya. Beliau, ini mungkin jarang kita lakukan ya. Ini sedikit yang melakukannya. Beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah lalu mengangkatnya sambil membaca doa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'izni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dan air ludah sebagian kami, semoga bisa menyembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Itu ya diantara doanya jika menyembuh orang yang sakit. Selanjutnya, doa apa lagi? Doa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin. Beliau menceritakan Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan ini pun sering kita lihat ya, dan sering kita dengar. Ya Allahumma rabban nas, ya adhibil ba's. Ya Allahumma rabban nas, kalau ini dibalik ya. Adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau sering kita melihat dalam tulisan-tulisan doa yang lain apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi
Ya, isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini doanya. Ya, ini doanya. Mudah-mudahan hafal. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi, ya anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb manusia, ya hilangkanlah sakit ini, hilangkanlah sakitnya. Wasfi anta, hilanglah sakit, ya hilangkanlah penyakit ini, atau hilangkanlah rasa sakit ini. Wasfi anta syafi, engkaulah, ya, atau disebutkan wasfi, sembuhkanlah karena engkau adalah yang maha penyembuh. La syifa illa syifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dengan kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak, ya, yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Nah, ini doa. Ini doa yang, ya, seyogianya kita bisa menghafalnya atau kita hafal. Selanjutnya doa yang lain yang harus kita perhatikan. Ya, yang lain doanya apa? Allahumma shfi sa'dan. Ya, Allahumma shfi sa'dan. Allahumma shfi sa'dan. Salah sama Rab. Mengucapkan doa Allahumma shfi sa'dan. Allahumma shfi sa'dan. Allahumma shfi sa'dan. Pakai sin kecil, ya. Allahumma ini sin besar. Allahumma shfi sa'dan. Allahumma shfi sa'dan. Allahumma shfi sa'dan sebanyak 3 kali. Yang artinya apa? Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Sa'ad. Artinya kita bisa mendoakan dengan cara apa? Allahumma shfi, sebutkan namanya. Allahumma shfi, misalkan namanya Ucup. Allahumma shfi Ucup. Allahumma shfi Ucup. Allahumma shfi Ucup. Misalkan namanya Ucup. Kalau namanya Muhammad, Allahumma shfi Muhammad. Allahumma shfi Muhammad. Allahumma shfi Muhammad. Kalau anak, misalkan anak kita, istri kita, suami kita, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Atau dengan bahasa Indonesia boleh, tidak boleh, silakan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada suami saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada istri saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anak saya. Ya, ini bisa dibacanya sebanyak 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan sahabat Sa'ad. Nah, ya. Nah, kemudian ada yang lain. Ada yang lain, yaitu dengan cara apa? Yang Nabi SAW pernah, beliau ketika ada yang sakit, beliau meletakkan tangannya. Ya, beliau meletakkan tangannya kepada tubuh yang sakit dan beliau mengucapkan doa. Bismillah, ya, dan juga baca sebanyak 7 kali. Apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, sebanyak 7 kali. Pertama Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah sambil dipegang yang mana sakitnya. Kemudian membaca doa sebanyak 7 kali, yaitu apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah. Kemudian baca lagi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itulah doanya, ya. Itu doanya. Doa ketika sakit. Kita sakit nih, apa? Sakit gigi. Ya, sakit gigi itu sakit yang kadang jarang sekali orang yang menjenguk, ya. Jadi sakit yang jarang sekali orang menjenguk, yaitu sakit gigi. Ya, sakit gigi itu kadang orang itu, ya, dengan sakit gigi yang kita alami susah
atau jarang yang menjenguk. Dan kadang-kadang dijenguk juga kita yang sakit gigi, kadang-kadang apa kalau banyak ngomong juga nggak puguh ya, nggak karu apa, nggak jelas apa, jadi kondisinya nggak enak kitanya pun. Pegang itu yang sakitnya, gigi tersebut dipegang, pipinya, kemudian baca doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. Selanjutnya 7 kali A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini dia awal pertama kali dalam penyembuhan sakitnya. Apa? Meminta kesembuhan kepada Allah. Baru itu setelah ya doa. Baru itu setelah berobat. Jadi yang pertama kali ketika kita tertimpa musibah, langsung meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya selanjutnya baru kita ya wasilah sebab obat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi doanya itu. Jadi ya, diletakkan tangan kepada tubuh yang sakitnya, kemudian membaca doa itu. Doa yang terakhir adalah yaitu doa yang mungkin kita pun sudah menghafalnya, yaitu doa apa? Doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya, ini doanya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau laki-laki ayyashfiyaka. Yang sakitnya laki-laki ayyashfiyaka. Kalau yang sakitnya perempuan ayyashfiyaki. Nah, ini pentingnya bahasa Arab yang tadi sebagaimana saya sebutkan. Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ayyashfiyaka untuk laki-laki, ayyashfiyaki untuk perempuan. Bagaimana untuk orang yang jauh? Ya, orang yang misalkan di sana, misalkan anak kita yang sedang mondok pesantren, anak kita yang sedang kuliah di luar sana, kemudian dia sakit, doakan ini nggak apa-apa, dengan kata gantinya dirubah kepada dia. Ya, contohnya bagaimana doanya? Doanya seperti bacaannya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu, laki-laki anaknya. Atau orang yang didoakan itu laki-laki, dia tidak ada di depan kita, ayyashfiyahu. Kalau perempuan ayyashfiyaha. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, barakallahu fikum. Maka poin yang kita bisa ambil itu doa-doanya ya. Masih banyak sebenarnya doa-doanya, cuman waktu ya. Selanjutnya apa poin yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan di sini? Yang pertama adalah poinnya istihbabu ziyaratil maridi lima fiha minal muwasatil wal itibari bihalihi. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk menjenguk saudara muslimnya yang sakit. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat berupa al-muwasat, ya, yaitu kepedulian, ya, kepedulian karena muslim, ya, kemudian kesamaan karena seorang muslim, dan juga bisa apa? Terdapat di dalamnya kita bisa untuk mengambil ibrah pada kondisinya, pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari sakit yang menimpa saudara kita tersebut. Buat kita, buat ta'liful qulub, untuk melembutkan hati yang keras, yang bebal ini hati ini, yang setiap harinya terus dengki sama orang, yang tiap harinya ya berburuk sangka sama orang. Nah, ini hati yang rusak. Ya. Maka dengan datang seperti itu, kita akan hati ini luluh ya, lumer menjadi cair dan menjadi ya untuk mengingat kepada kita, jadi pelajaran buat kita orang yang sakit tersebut. Selanjutnya, anna dzalika min haqqil muslim ala akhihil muslim, bahwasannya melakukan menjenguk orang sakit ini termasuk diantara menunaikan hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Terakhir, poin yang bisa kita bawa dari pembahasan kita pagi hari ini adalah fadlu dzalika wa ilmu thawabihi, bahwasanya menjenguk orang sakit memiliki keutamaan yang besar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Menjenguk orang sakit itu terdapat di dalamnya apa? Keutamaan yang banyak, dan juga
terdapat di dalamnya pahala yang banyak pula. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat nih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.